Kalau ingat mochi, ingatlah demokrasi. Proses membuat mochi itu tidak gampang. Dia cantik di luar, enak di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bawaslu. Ketemu lagi dengan saya Adam Adela untuk membahas terkait seputaran pemilu dalam agenda BBB, bincang-bincang bersama Bawaslu. Nah, alhamdulillah sekali kesempatan hari ini kesempatan yang sungguh sangat langka karena kita kedatangan salah satu Kordif Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan seorang perempuan. Nah, siapakah dia? Kita perkenalkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Boleh Bu perkenalkan? Halo semuanya, sahabat BBB ini ya. Sahabat Bawaslu yang tergabung di BBB. Saya Loli Suhenti, Korbit Humas dan Huba Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Senang bisa menyapa sahabat-sahabat semua. Nah, udah tahu kan profilnya, ini Ibu Loli Suhenti, Esos MH. Jadi sosialnya ada, tentang kehukumannya pun ada. Selaku Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Korbit Humas Hubal. Nah Bu, alhamdulillah sehat, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, walaupun kondisi pandemi kayak gini, kita harus tetap semangat ya Bu. Tetap semangat, podcast pakai masker. Pakai masker, jaga jarak juga. Makanya tadi kita nggak salaman ya Bu ya. Nah Bu, alhamdulillah Ibu bisa hadir di Bawaslu Kota Sukabumi ini. Ada hal yang menarik untuk dibahas, terutama berkaitan dengan gender nih. Gender, yaitu gender perempuan. Apa menariknya, Jen? Menariknya, seberapa penting Bu di lingkungan kepemiluan peran dari seorang perempuan? Penting banget. Karena seluruh pusaran kehidupan itu tidak pernah bisa lepas dari yang namanya perempuan. Kita ada di dunia ini juga lahirnya dari rahim perempuan, tetapi itu pun tidak tunggal. Jadi ada pasangannya, ada laki-lakinya. Seperti itulah proses demokrasi dan pemilu kita. Pemilu kita tidak boleh mengabaikan atau meninggalkan perempuan, karena sejatinya demokrasi ada, lahir untuk seluruh warga negara termasuk perempuan. Jadi kalau ditanya seberapa penting, penting banget. Sepenting laki-laki pun ada di dalamnya. Oke, mantap sekali. Cuma saya akan lebih ke spesifik Bu, detail. Kenapa harus perempuan? Apa yang tidak ada di laki-laki? Karena kalau cuma laki-laki nanti timpang. Timpang. Kalau cuma perempuan juga timpang. Karena itu maka perempuan dan laki-laki saling. Dia sama-sama ada di negara ini, dia sama-sama ada di pengambil kebijakan, dia sama-sama ada di lembaga penyelenggara pemilu, termasuk di Bawaslu. Jadi perempuan dan laki-laki sesungguhnya ada untuk saling menguatkan, untuk saling menjaga keseimbangan. Karena itu memang tidak bisa dia dilepaskan atau dipisahkan satu sama lain. Kenapa perempuan harus ada di penyelenggara pemilu? Karena perempuanlah yang bisa membawa perspektif, cara pandang, pengalaman nyata dari perempuan, sehingga nanti kerja-kerja pengawasan kita dalam kepemiluan itu adil dan tidak meninggalkan salah satu kelompok. Oke, jelas ya kenapa harus ada perempuan. Karena walaupun perempuan aja tetap nggak bisa kalau tanpa ada laki-laki, karena sebagai penyeimbang, dan perempuan inilah yang akan membawa suara atau aspirasi dari kawan-kawan perempuan lainnya dalam melaksanakan kepemiluan ini. Bu, ini kalau saya baca aturan, ini mungkin orang lain beranggapan sedikit diskriminasi atau kenapa ada penspesialan dalam aturan itu, terutama di lingkungan komisioner, lingkungan Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu, itu ada redaksi yang mengatakan harus memperhatikan perempuan. Kenapa harus? Apakah tanpa ada pasal itu perempuan tidak mampu bersaing? Kenapa harus ada kayak gitu? Nah, jadi kalau itu sejarahnya sangat panjang. Isu soal kesetaraan ini tidak hanya isunya Kota Sukabumi. Isu kesetaraan ini tidak hanya isunya orang Indonesia, tetapi menjadi isu dunia. Kenapa? Karena memang di belahan dunia manapun, perempuan dalam sejarahnya selalu tertinggal atau bahkan ditinggalkan.
Jadi perempuan terdiskriminasi sehingga mereka dalam konteks politik misalnya akses untuk mendapatkan informasi lebih sedikit, akses untuk dapat bersaingnya juga lebih sedikit, sehingga ini bisa dilihat dari angka-angka. Misalnya ya, untuk di Bawaslu saja yang kita sehari-hari. Saat ini dari 7 pimpinan komisioner di Bawaslu Provinsi hanya ada 1 perempuan. Bayangkan jika tidak ada kalimat memperhatikan keterwakilan perempuan. Bisa jadi perempuannya hilang, nggak ada. Begitupun di tingkatan Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam proses seleksinya, klausul soal memperhatikan keterwakilan perempuan itu ada di pedoman. Di pedoman seleksi untuk Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, bayangkan jika tidak ada aja saat ini di Jawa Barat itu Kabupaten Kota hanya punya 21 perempuan dari 127. Bayangkan, jika tidak ada bisa jadi 0, bisa jadi 0. Nah, karena itu lalu sahabat-sahabat sekalian, karena ini masalah dunia, maka lalu adalah yang namanya Konvensi CEDAW. Konvensi CEDAW ini lalu diratifikasi oleh negara kita melalui Undang-Undang 7 tahun 1984. Itu untuk menolak ya sebagai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dia seluruhnya negara ini sudah meratifikasi Konvensi CEDAW yang itu maknanya perempuan tidak boleh absen atau hilang dari proses bernegara kita. Jadi ini diatur secara undang-undang, konstitusi, regulasi. Nah, termasuk dalam Undang-Undang 7 2017 muncul juga soal ini. Pertanyaan kedua, kenapa sih perempuan harus muncul di klausul itu? Apakah kalau tidak ada klausul itu, lalu dia tidak diperhatikan atau dia tidak mampu bersaing? Untuk pertanyaan ini, maka mari kita lihat negara ini, bangsa ini ya, Sukabumi aja lah. Kota Sukabumi ini budayanya sangat patriarki. Budaya patriarki itu budaya yang lebih memberi kesempatan kepada sahabat laki-laki ketimbang perempuan untuk di luar rumah, untuk di publik. Contohnya apa? RT. Ada nggak RT perempuan? Bisa jadi ada tapi sedikit. RW, ada nggak perempuan? Bisa jadi ada tapi sedikit. Kenapa sedikit? Lalu pertanyaan kita, ya karena biasanya rapat RT atau rapat RW itu malam hari, yang itu susah diikuti oleh perempuan, misalnya karena dia harus ngelonin anak, padahal ngelonin anak itu tidak juga menjadi tanggung jawab perempuan saja, tapi juga tanggung jawab bapaknya. Nah, tapi konstruksi budaya semacam ini kan masih kuat banget di kita, ya kan? Nah, karena itu lalu konstruksi budaya ini yang kemudian menjadi salah satu penghambat ketika perempuan mau bergerak bebas bersaing dengan teman laki-laki. Untuk itulah lalu dibutuhkan affirmative action. Affirmative action itu diatur dalam Konvensi CEDAW, di dalam ratifikasi Undang-Undang 784 diatur, termasuk dalam Beijing Platform for Action. Nah, itu semuanya diatur yang namanya tindakan khusus sementara. Kenapa? Untuk menyamakan posisi perempuan dan laki-laki dulu. Nah, jadi minimal keterwakilan 30%. Kenapa 30%? Ibarat kita lari, kalau begini. Laki-laki ada di sini startnya, perempuan ada di sini titik startnya. Kenapa perempuan di sini? Pertama, misalnya sekolahnya belum tinggi. Kedua, ketika dia mau terjun berpolitik masih harus ngurus suami, ngurus anak, ngurus macem-macem di rumah, harus nyuci piring, harus nyetrika, bebannya menjadi lebih banyak. Sehingga ketika startnya tidak sama karena bebannya yang banyak. Ini dianalogikan begini. Begitu piringit ditiup Kang Adam, piringit harus lomba lari. Yang kira-kira duluan nyampe mana? Yang depan. Karena dia tidak punya beban apa-apa. Dia nggak perlu masak, dia nggak perlu cuci piring, dia nggak digandoli urusan anak yang harus disuapin misalnya gitu. Ya keluar rumah aja. Tapi perempuan banyak sekali. Dan ini apakah bisa diubah? Bisa. Karena prinsipnya kesetaraan gender itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, misalnya kalau dalam rumah tangga ya. Nah, jadi begitu posisinya begini, sampai kapanpun sahabat laki-laki ini akan sampai finish duluan. Nah, tindakan 30% itu untuk menyamakan. Jadi perempuan dikasihlah kesempatan, biar dia duluan karena bebannya lebih banyak nih. Kalau perempuan bebannya lebih banyak, ibarat lari pun kemungkinan finishnya masih 50-50. Tapi, nah Kang Adam harus paham, 30% itu adalah affirmative action atau tindakan khusus sementara.
Jadi kalau perempuan dan laki-laki nanti suatu hari nanti keterwakilannya sudah 50-50, 50-50, maka afirmatif ini hilang. Karena dia hanya diskriminatif positif kalau diistilahkan. Nah, jadi begitu posisinya sudah sama, maka tidak ada lagi tindakan afirmasi. Berarti intinya output dari aturan tersebut justru ingin adanya kesetaraan dari jumlah keterwakilan perempuan. Betul. Makanya itu bersifat affirmative action, Betul. bersifat sementara. Kalau memang sudah normal dan dalam tanda kutip normal, ya tidak perlu lagi hal seperti itu. Betul. Jadi perlu diperjelas bahwa aturan itu bukan mendiskriminasi atau menganggap perempuan itu secara kualitas tidak mampu bersaing. Cuman ya itu kelemahan, dan ini sudah menjadi isu global bahwa wanita menjadi tanda kutip rancu untuk terjun di dunia seperti ini, sehingga coba dikasih jalan khusus gitu ya Bu ya, mungkin ya, agar bisa masuk dan mampu memperlihatkan kualitasnya. Jadi itu terbukti, saya yakin banyak perempuan yang mampu memperlihatkan kualitasnya. Kadang senang nggak kalau perempuan pada posisi yang setara sama laki-laki? Ini kita balik tanya ya sahabat BBB. Senang aja Bu. Senang aja. Senang aja kalau saya. Kan? Senang aja, karena banyak teman-teman kita juga yang pengacara yang perempuan yang wah luar biasa. Bu, satu lagi. Kebetulan kan Ibu dalam kepemimpinan periode Ibu sekarang sudah melewati pemilu legislatif, eksekutif, sampai pilkada secara serempak, bahkan ini semuanya sejarah ya, awal baru. Nah, pengalaman Ibu dari mulai pilpres, pileg hingga pilkada, sudah memuaskankah peran perempuan dalam pilkada tersebut atau gimana nih Bu? Pertama, kalau dilihat dari konteks perempuan yang terjun langsung ikut berkompetisi, tentulah belum. Karena misalnya untuk pilkada yang kemarin saja 2020 di 8 kabupaten kota, itu hanya ada 8 perempuan yang ikut berkontestasi. Nah, 8 dari 50. Jadi bayangkan, sehingga keterpilihannya pun dari 8 kabupaten kota itu yang keterpilihannya hanya ada 2 perempuan, artinya 6-nya masih laki-laki. Nah, jadi dari sisi jumlah, kalau melihat mereka yang terjun ikut berkompetisi masih jauh dari harapan, sehingga ini masih menjadi PR kita bersama, PR yang harus diselesaikan. Yang kedua, kalau dilihat dari sisi penyelenggara pemilunya, terutama Bawaslu, maka ini juga menjadi PR kita, karena di internal Bawaslu sendiri kan belum mencapai 30%. RI hanya 1 dari 5, provinsi hanya 1 dari 7. Hanya ada 21 di setiap kabupaten, di seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat misalnya. Jadi di internal pun kita masih punya PR. PR siapa ini? PR kita. Kenapa saya bilang kita ya? Sahabat BBB harus memahami juga. Karena sekali lagi ini bukan soal perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender adalah bicara soal keadilan antara perempuan dan laki-laki. Jadi dia tidak bicara jenis kelamin, tetapi justru bicara soal asas keadilan yang itu kemudian tidak boleh ada salah satunya ditinggalkan. Nah, jadi PR-nya ya PR kita, PR saya, PR Kang Adam, PR kita semua dalam konteks ini. Nah, kalau dilihat dari partisipasi masyarakat, sesungguhnya partisipasi masyarakat yang terakhir untuk Pilkada 2020 di seluruh tempat dari 8 kabupaten kota itu, perempuan ternyata partisipasinya tinggi. Paling tinggi ya? Tinggi. Makanya banyak caleg yang memanfaatkan suara perempuan, istilahnya Betul. Jual tampang lah katanya, Betul. rekannya ibu-ibu Nah, ada kasih apa masih dipilih? masih dipilih ya. Kamu terkenal namanya bukan? Sama tekan nama. Besar sekali perempuan hadir di dalam politik ini, cuma lalu kita refleksikan 2 hal. Apakah kehadiran perempuan baik dalam partisipasi memberikan hak pilihnya atau partisipasi untuk melakukan pengawasan kalau konteks Bawaslu. Nah, apakah partisipasi ini atas kesadaran kritisnya, kesadaran politiknya, atau mobilisasi? Nah, ini menjadi PR. Kenapa? Karena pendidikan politik ini gampang-gampang susah. Dia bukan proses yang instan. Kalau kita masak mie instan kan masak langsung bisa makan. Tapi melakukan pendidikan politik terhadap warga negara, terutama perempuan, membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan konsistensi. Tanpa itu, sangat mungkin suara perempuan atau suara kelompok-kelompok lain itu menjadi kelompok yang dimobilisasi, jadi vote getter aja.
Nah, kita tentu tidak ingin kan kualitas demokrasi itu kan ditentukan dari kesadaran warga negaranya akan hak dan kewajibannya untuk menentukan siapa pemimpin. Artinya tetap itu menjadi PR kita bersama, pengawas partisipatif dari masyarakat, dari kita terkait masalah perempuan ini ya. Karena memiliki peran besar. Tadi disampaikan bahkan di pilkada yang kemarin baru dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, ternyata jumlah pemilih dari perempuan itu sangat tinggi. Melebihi laki-laki. Nah itu perlu diperhatikan. Namun ini menjadi pertanyaan kita, apakah itu dimobilisasi ataukah memang perempuan sekarang sudah memiliki jiwa kritis dan antusias yang tinggi terhadap politik ya. Nah itu untuk sahabat-sahabat PBB, bincang kita terkait masalah perempuan di lingkungan kepemiluan. Terima kasih nih Bu Loli sudah sempat hadir. Semoga betah keliling-keliling di kota Sukabumi. Rencananya mau kemana lagi nih Bu Loli? Ya paling nyari mochi ya. Mochi, kalau Sukabumi terkena mochi. Kalau ingat mochi, ingatlah demokrasi. Proses membuat mochi itu tidak gampang. Dia cantik di luar, enak di dalam. Jadi itulah demokrasi kita. Harus bagus bungkusnya di luar, benar secara substansi di dalam. Wah, itu mantap sekali. Harus bagus dari luar, bagus juga, benar juga dari dalam. Oke Bu, satu lagi yang akan menjadi motivasi untuk menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat Bawaslu, terutama perempuan. Mohon maaf nih laki-laki, untuk perempuan agar siap, mau dan antusiasnya bertambah mengikuti kepemiluan, baik sebagai peserta maupun sebagai pemilihnya ataupun pengawasnya. Silakan. Perempuan adalah warga negara yang utuh. Perempuan bukan warga negara yang setengah, apalagi seperempat. Jadi perempuan karena dia warga negara yang utuh, maka menjadi pemilik dari demokrasi sama dengan laki-laki yang ada di negeri ini. Sebagai perempuan, sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab untuk memastikan seluruh prosesnya berjalan dengan benar, seluruh prosesnya melibatkan perempuan, seluruh prosesnya dapat menempatkan perempuan sebagai orang-orang yang punya pada posisi pengambil kebijakan. Karena itu jangan pernah ragu, jadilah pintar, jadilah cerdas, jadilah bertanggung jawab untuk negeri ini, untuk seluruh perempuan-perempuan yang ada di kota Sukabumi. Kita dan laki-laki adalah mitra. Kita dan laki-laki adalah orang yang akan berjalan beriringan. Karena itu pastikan tidak ada salah satu yang tertinggal, karena sekali lagi gerakan kesetaraan gender bukan untuk menjadikan perempuan maju di depan dan meninggalkan laki-laki, tapi untuk menjadikan perempuan dan laki-laki berjalan secara bersama-sama. Terima kasih Kota Sukabumi, BBB keren, insya Allah mendapatkan berkah dari seluruh proses diskusi kita kali ini. Terima kasih Kang Adam. Oke, terima kasih Bu Loli. Terima kasih semua sahabat-sahabat BBB. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom jawaban. Insya Allah nanti Bu Loli bisa menjawab ya via sosial media. Mungkin Instagramnya Bu ada, Facebooknya? Iya, ada Loli saja. Kalau Instagram @loli_saja, kalau Facebook Loli Suhenti. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya langsung bisa ke sana. Terima kasih Bu Loli, sekali lagi saya ucapkan semoga tidak kabur datang ke Bawaslu Kota Sukabumi. Terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu Kota Sukabumi dan seluruh Indonesia. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bawaslu. Salam Bawaslu.